Saya mau tanya tentang setan, jangan tanya masalah rumah tangga, bingung saya. Pak, ada seorang anak rohani, dia bisa melihat setan secara real, indigo. Jadi, tapi dia orang Kristen. Oke, saya jelasin tentang kutukan. Anak di bawah usia 10 tahun melihat setan itu bukan karunia khusus, tapi kutukan. Di atasnya, kakek neneknya ada yang terlibat kuasa gelap, masuk ke generasi. Cirinya kalau itu kutukan, bisa dipakai setiap saat. Sesukanya dia melihat alam roh. Ingat, merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Ada setan lewat, anjing au, bukannya saya mirip dia. Ada setan lewat. Di rumah ada setan, kita terasa, wah tidak beres dengan rumah ini, betul? Anak kecil menangis tengah malam, reaksi ada setan. Merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Tapi tidak semua manusia bisa melihat setan. Nah, kalau melihat setan, dia punya kemampuan melihat setan, dan setiap kali dia bisa komunikasi dengan setan, dan dia bisa ngundang setan, bisa omong-omong dengan setan, setiap saat, itu bukan karunia. Itu kutukan. Dari kakek neneknya ada yang terlibat kuasa gelap. Dan itu namanya kasus titisan. Harus dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, biasanya kalau yang kena kasus seperti ini, setan berusaha menjebak di alam roh supaya dia lihat terus. Nah, anak itu dikasih tahu, jangan diyakini, jangan dipercayai, jangan kamu fokus ke situ. Alihkan perhatian, karena setan menjebak terus supaya dia lihat terus, supaya terbawa alam rohnya. Jelas? Beda dengan karunia Roh Kudus. Kalau karunia dari Tuhan tidak bisa dipakai sesukanya dia. Kalau Tuhan kendaki baru bisa lihat. Saya untuk melihat setan tidak bisa sesuka saya. Kalau Tuhan kendaki saya baru lihat langsung. Tetapi merasakan adanya setan saya bisa setiap saat. Merasakan loh. Karena apa? Dulunya kumpul sama setan. Setan kentut aja tahu saya. Tapi merasakan, tapi tidak lihat. Saya kalau khotbah diserang pakai santet, terasa, tapi belum tentu lihat. Kalau Tuhan kendaki, lihat langsung. Kalau Tuhan tidak kendaki, nggak lihat, tapi merasakan tetap. Kalau Tuhan kendaki, lihat langsung, jarum pepaku, lihat. Jelas? Jadi kalau karunia Roh Kudus didapat setelah bertobat. Tetapi itu pun tidak bisa digunakan sesukanya dia. Jadi saudara harus pisahkan di sini, merasakan dan melihat. Kalau merasakan, semua manusia binatang bisa melihat, bisa merasakan, tapi tidak bisa melihat. Hanya orang-orang tertentu atau binatang tertentu bisa lihat setan. Kok binatang bisa lihat, Pak? Setan yang mau nampain diri ke binatang, maunya setan sendiri, betul? Loh, binatang bisa lihat setan? Bisa. Kalau setannya mau. Baru buktinya apa? Ada binatang yang dimasukin setan. Namanya ulo tunggon. Ada ular binatang yang dimasukin setan. Jelas? Jelas? Jadi ingat, harus dipisahkan antara melihat dan Kalau merasakan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Tetapi kalau melihat, semua manusia dan binatang belum tentu bisa melihat setan. Harus dibedakan di sini. Jelas? Oke, lagi. Saya tuh sebenarnya sukanya itu kalau tanya jawab, habis khotbah tanya jawab. Karena kalau saya khotbah sebenarnya kalah pinter sama ini. Karena saya ini terus terang hanya khotbah itu hanya cerita aja sebenarnya. Saya kurang pinter khotbah sebenarnya. Nah. Iya. Salam Pak Daud Tony. Mana tuh orangnya? Saya. Oh, tak kira di alam gaib. Mana berdiri? Iya. Saya Joko, selamat malam.
ibu saya dulu mantan paranormal, tapi setelah saya layani, saya tidak bisa. Lalu saya serahkan ke Tuhan Yesus, kemudian mengalami peristiwa supranatural. Di kamarnya ditemui Tuhan Yesus sendiri dengan seperti yang dialami Pak Dautoni, seorang laki-laki yang berjubah putih dan bercahaya. Akhirnya menumpangkan tangan di atas ibu saya dengan mengatakan, bangun, bangun. Nah, setelah itu kemudian ibu saya setiap kali dijumpai Tuhan Yesus sampai almarhum di Siloam dikatakan melihat Bapak datang terus meninggal. Yang ditanyain apa? Yang sebentar ini saya sharing sedikit Singkat aja sebagai waktunya. Betul. Lalu di rumah saya itu ada setannya, Pak. Ketika teman-teman datang, seringkali dilihati kuntilanak lah yang macam-macam. Jadi setan kurang kerjaan. Iya. Terusan? Nah, saya juga melayani Tuhan. Lalu kemarin waktu Idul Kurban, anjing saya yang biasanya nggak pernah ngelolong waktu maghrib. Saya kaget. Oke. Yang saya tanyakan. Coba singkat aja. Iya, yang saya tanyakan. Saya sudah melayani Tuhan, tapi setan itu pernah seringkali menjatuhkan saya juga di lantai 2 ke bawah. Bagaimana caranya saya untuk Oke. itu? Makasih. Ini kasus rumah angker berarti. Berarti rumah itu dulunya tempat pembunuhan. Ada darah yang menuntut. Nah, kalau kasus seperti itu harus dengan darah Yesus. Ingat, ada 2 di sini. Dalam nama Yesus. Dan kedua, darah orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Nah, berarti Bapak harus gunakan darah Yesus. Karena apa? Darah harus dihadapi dengan darah. Darah yang menuntut, darah Habil, hanya bisa dihadapi dengan darah pendamaian. Darah Yesus. Berarti rumah itu dulunya tempat pembunuhan. Mesti sering ada penampakan bayangan hitam. Kok tahu Pak Daud? Bekas setannya. Pasti ada bayangan hitam, kelebet gitu. Nah, itu disucikan dengan darah Yesus. Nah, oke? Jelas Bapak? Coba tanya. Saya mau tanya, Berdiri. Pak. Saya ini kalau tutup mata itu keluar warna-warna, Pak. Rabun jangan-jangan. Oke ya, oke. Keluar warna biru kayak awan gitu, bergelombang, gelombang. Terus seperti matahari keluar lagi warna kuning seperti matahari, kuning gitu. Itu dia bergelombang-gelombang. Terus ada warna ungu. Ibu mau tanya apa? Itu apa itu maksudnya? Itu udah sekian tahun lah, itu nggak bisa hilang gitu, Pak. Gini, kalau itu kuasa gelap, itu tidak melihat biru atau kayak langit, tapi melihat roh. Berarti ibu perlu periksa mata. Jelas? Karena kalau itu setan, pasti lihatnya apa? Roh. Jelas? Nah, seperti kayak jam gini. Nah, kita ginian kadang pejam gini ada warna pleng, hitam, merah, kuning kan gitu. Artinya apa? Kepala pusing. Berarti ibu periksa mata Sarah. Oke, lagi-lagi. Oke, tanya. Ya. Sampai jam berapa nih Pak Irfan? Hah? Oke. Ya, Pak. Kalau untuk pengurapan rumah atau ngusir setan, itu perlu manggil hamba Tuhan yang punya karunia khusus, pembeda roh itu, atau semua hamba Tuhan bisa? Setiap orang percaya. Jelas? Nah, Pak Gilbert pernah ngomong sama saya, Daud, setan itu jahat sama semua orang, tapi setan itulah yang ngasih kamu order. Dari selama ada setan, kamu tetap ada kerjaan. Jadi
Sebenarnya ngusir setan itu setiap orang percaya diberi kuasa, tapi kadang orang itu tidak percaya dirinya ada kuasa. Sebenarnya saya lebih cenderung jemaat itu berdoa sendiri mengusir setan, untuk belajar, latihan untuk perang. Betul? Betul? Jangan tergantung pendeta atau hamba Tuhan. Kuasa Tuhan dalam diri saya dan diri saudara itu sama, hanya bedanya satu tok. Kamu percaya, yakin apa enggak? Kalau engkau percaya udah beres, sudah jelas? Jelas, gitu aja repot. Apalagi? Saya tanya. Ini bingung, ini main ini mana nih? Ya ini dulu ya, oke. Dua kali lagi Pak Pendeta. Shalom Pak, saya mau tanya. Tadi Bapak kan katakan kalau misalkan kita tidur, kita kan rohnya masih dalam di tubuh kita, sadar kan? Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya kita tidur, kadang-kadang kan ada, misalkan kalau kita dalam sadar kan enak bisa kita ngusir. Kalau kita tidur itu ngusirnya gimana Pak? Apakah bisa kita tidur itu? Makanya kalau kita tidur berdoa dulu supaya dilindungi dari saya kan ajarkan anak kalau tidur, anak-anak tak ada, ayo semua doa. Gimana doanya Pak Wi? Ikuti saya. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Biar gimana, untuk biar apa Pak Wi? Supaya setan tidak nyerang kamu waktu tidur. Berarti selama ini Bapak tidur langsung ngorok.